Beres. Orang keseleo, dia baca Yasin 40 kali. Mana sembuh? Kalau pengen sembuh diapain? Diapain? Urut, bawa ke Gopli. Kalau orang punya salah, wiridannya bukan sholawat. Istighfar yang banyak sama Allah. Jadi ada beda-beda penanganan aurat. Enggak sama. Begitu, penanganan wirid itu enggak sama. Jadi beda-beda. Begitulah kita di dalam hidup. Enggak asal. Jadi cek ulang. Salahnya di mana? Mesti bakal ketahuan. Dulu ada sufi besar, saudara. Namanya Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Sufi besar Ibrahim bin Adham lagi jalan di pasar di Irak, di Basrah. Lagi jalan di pasar. Karena beliau ini adalah wali, ulama, gedenya ulama. Lalu kemudian ada yang nuntut banyak orang kepada beliau. Ya Ibrahim bin Adham, malana nad'u fala yustajabu lana. Kau bilang kalau baca wiridan ini, kau doa kayak begini pasti Allah kasih. Saya ini udah doa, tapi kok belum dikasih juga oleh Allah. Jadi sebetulnya doa yang kau beri itu benar apa kagak? Kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, enggak bakalan diijabah doa itu. Walaupun doa itu benar. Emang apa? Li'anna qulubakum matat bi asyarati asya. Karena hati Anda mati disebabkan 10 perkara. Penyebab doa Anda tidak diijabah ada 10 hal yang Anda kesalahan di dalam memahami agama yang mulia ini. Apa itu wahai Ibrahim bin Adham? Kata beliau, araftumullah falam tu'addu haqqa. Anda ngaku beriman kepada Allah, ngaku percaya kepada Allah, tapi hak Allah tidak Anda tunaikan. Jadi karyawan pengennya gaji naik lagi, gaji naik mulu, gaji naik mulu, kerja ogah. Kalau saudara adalah bosnya, ngelihat karyawan begini, karyawan apa namanya? Karyawan apa namanya? Hah? Anda bosnya, karyawannya nuntut gaji mulu, kerja nggak mau. Karyawan apa namanya? Karyawan apa? Geblek. Kenapa gebleknya? Gebleknya di mana? Hah? Enggak mau kerja tapi pengen gaji. Males. Ada hamba pengennya rejeki mulu dari Allah. Ibadah enggak mau. Hamba geblek kalau kata Pak Haji kita. Begitu. Pengennya rejeki mulu sama Allah. Kalau belum ngorok mulu. Padahal ayatnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibalik iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu nanti aja. Ya ibadah dulu. Di mana karyawan juga kerja dulu dah. Udah kerja nanti baru ngomongin gaji. Lah mau kerja nggak mah. Pengennya dibagi rezeki mulu. Ini namanya nggak benar. Tunaikan dulu hak Allah dengan benar. Begitu. Anda ngaku beriman kepada Allah, tapi tidak ditunaikan hak-hak Allah. Wajar aja doa Anda nggak diterima. Begitu kata Imam Ibrahim bin Adham. Lalu apa yang lainnya? Kata beliau,
Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Anda ngaku cinta sama Rasul, tapi ajarannya Anda enggak kerjakan. Begitu. Kerjakan dong ajaran Nabi. Kalau mau kerja, keluar dari rumah pakai kaki kiri. Kaki apa? Kiri. Keluar rumah tuh. Ente keluar rumah kaki apa? Ya apa ya? Bukannya suka gua ya. Ibu gimana? Enggak nyontoh Nabi. Keluar rumah tuh kaki kiri. Baca ayat kursi. Baca dulu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Begitu. Pakai ajaran Nabi. Kita nyari rezeki. Nyari. Begitu. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Pakai ajaran Nabi, ngaku cinta sama Nabi. Tapi ajaran Nabi enggak dikerjain. Kerjain. Ngaku puyeng punya utang. Banyak, tapi Nabi ajarin sebelum salam jangan tinggal baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Nabi baca itu setiap mau salam solat. Tuhan jangan sampai punya utang saya. Nabi, Anda kagak baca, Nabi aja baca. Begitu. Ngaku cinta sama Nabi, tapi ajaran Nabi nggak dikerjakan. Tapi ini udah kadongan punya utang, kan Nabi udah ajarin. Lewat umatnya yang namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ngapa kamu puyeng Abu Umamah? Utang numpuk Nabi. Puyeng, cicilan. Baca ini, baca, jangan enggak. Yang gimana Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baca ini ya, jangan tinggal. Abu Umamah beberapa bulan ketemu Nabi nyengir-nyengir, jalannya udah lancar, enggak gontai. Tadinya jalannya gontai, baju dekil, kumel, kelihatan sufi, kayak sufi, bener, sulit finansial. Apaan? Ini udah gagah jalannya. Begitu. Baca doa Nabi. Mu'ad bin Jabal ditanya lagi, kenapa kamu Mu'ad bukannya murung? Utang Nabi. Amalin ini. Yang mana Nabi? Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni bi rahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwak. Diamalin sama Mu'ad bin Jabal. Beres Nabi timbang utang seperak. Mu'ad biar lu paham, andai utangmu segede gunung Uhud emas, beres asal kamu amalin doa ini. Amalin. Kita ngaku cinta sama Nabi, lebih pergi sama dukun. Orang jelas. Begitu gimana mau beres? Ngaku cinta sama Nabi, tapi ajarannya enggak mau didekati. Dekati. Sena Ali bin Abi Thalib diajarin, Ali bila kamu kena musibah, dagang rugi mulu, wirid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca ini. Sampai ulama bilang, kalau Anda benar-benar bangkrut susah, baca 313 kali. Diamalin, beres. Jadi sebetulnya ajaran itu banyak. Cuman muslimnya aja kurang mau dekat sama Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat sakit payah badannya. Sakit payah. Kalau istilah orang sekarang semacam penyakit stroke. Stroke bukan penyakit ringan. Ringan apa berat? Berat. Segerobak aja berat. Apalagi stroke. Ini sahabat datang sama Nabi Muhammad SAW. Nabi doain saya lah. Ya ente sabar aja. Kalau sabar surga. Enggak, saya pengen didoain aja biar sembuh. Ente minta pengen sembuh. Baik. Ente malam wudu. Yang benar wudunya jangan asal-asalan. Sunahnya kerjain. Sholat 2 rakaat ya. Sholat. Orang kita sebut namanya sholat hajat. Suratnya udah langganan aja. Apaan? Qul ya qulhu. Salam ente angkat tangan. Ngomong sama Allah begini. Diajarin sama Nabi. Allahumma inni as'aluka. Wa atawajjahu ilaika. Bihaqqi nabiyyika Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Inni atawassalu bika. Ila rabbik fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyafi'hu fi. Diamalin sama sahabat. Suruh ngomong begini sama Nabi. Saya terjemah itu dengan bahasa pendek. Ini Nabi suruh ngomong habis salam. Bahasa kasar kita, lu ngomong begini sama Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dan bertawassul demi nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Ya Rasulullah, omong sama Nabi, ya Rasulullah, saya bertawassul kepadamu, memohon kepada Allah, saya sakit, agar Allah wujudkan sembuh. Sembuh. Saya terjemah dengan pendek. Ya Rasulullah, tolongin saya. Udah enak. Syekh Hasan bin Shaddad saat kesulitan sakit parah datang ke Madinah. Bagaimana ini penyakit dokter ini sulit. Nabi datang sama beliau. Datang. Ente pengen sembuh. Baca begini. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah fas'alir rahman adaqat hilati fas'alir rahman yakdi hajati. Salawat dan salam untukmu wahai pimpinanku wahai Rasulullah. Buntu otak saya ya Rasulullah. Udah buntu, mumet, sempit upaya saya. Mintain nama Allah ya Rasulullah agar Allah wujudkan kepengenan saya. Kasih. Banyak. Cuman Anda sebagai umat ngaku cinta sama Nabi, tapi sunnahnya kagak dipakai. Banyak. Lalu apa penyebab doa itu tidak diijabah sama Allah? Qara'tul Qur'an falam ta'malu bih. Kata Ibrahim bin Adam, qara'tul Qur'an, qara'tumul Qur'an, Anda baca itu Qur'an, tapi pesan-pesan Al-Quran tidak dijalani. Kan Quran bilang, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Sampai Imam Hasan Basri bilang begini, ente makannya halal, enggak ibadah, enggak apa-apa. Pakai bahasanya begitu. Kok bisa? Kalau makannya halal mah pasti pengennya ibadah. Begitu. Kalau makan haram mah susah. Lalat dibilang laler. Itu yang namanya got itu busuk. Lu mainnya ke bunga. Orang ngerti. Mainnya di got aja laler. Begitu. Majelis taklim tuh bagus. Lu ngaji. Enggak mau denger. Yang namanya maling belum pernah berpikir besok malam ngaji kemana ya. Ada nggak maling begitu tuh? Yang ada juga besok malam operasi. Tuh begitu. Gara-gara sumber. Ini yang menyebabkan. Mana lagi yang menyebabkan doa itu sulit di mata Allah? Akaltum ni'amallah walam tu'addu syukroha. Anda makan nikmat dari Allah,
tapi Anda tidak pandai bersyukur kepada Allah. Makanya bagaimana ada kaum namanya kaum Saba di Quran. Saba ini nama negeri, ibu kotanya Ma'rib, dekat Yaman. Ma'rib, dekat Mukalla. Yaman utara itu posisinya. Saba, negeri ini subur. Apa aja ditanam tumbuh. Batang ditanam jadi singkong. Subur. Apa aja subur. Negeri Saba. Luar biasa airnya. Karena negeri Saba ini Masya Allah. Yang diminta sama Allah doa. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Nikmati pemberian Tuhanmu. Senang-senang Anda. Tapi ingat pandai-pandai bersyukur. Bangsa Saba suruh bersyukur. Tapi pada akhirnya kurang mau bersyukur. Bangsa Saba maunya gontok-gontokan sesama masyarakatnya. Ujungnya dikuasai wilayah asing, hancur negeri Saba. Hanya karena kurang pandai bersyukur. Anda makan nikmat dari Allah, tapi kurang pandai mensyukuri daripada nikmat Allah. Mana lagi penyebab doa tidak diijabah wa Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, qultum inna syaitana aduun lakum walam tukhalifu. Anda bilang setan musuhku, tapi nurut mulu sama setan. Katanya setan musuh, tapi sama setan nurut. Katanya Nabi itu adalah kecintaannya, tapi tidak dipatuhi. Mana lagi? Ibrahim bin Adham menjawab, qultum innal jannata haqqun walam ta'malulah. Anda bilang surga itu benar, tapi enggak ada niatan pengen bekal buat surga. Ya Allah, kalau masukin buat Jumat, milih-milih 2.000-an, itu juga cari yang lecek. Begitu. Bukan ini sih semuanya orang baik-baik. Yang kita omongin orang mana-mana yang ada di sini. Ini nggak benar. Tapi kalau sedekah di atas panggung, apa tuh namanya? Oh iya, kayaknya pernah tuh tahu tuh. Itu mau pakai 50.000, 100.000. Ngepercaya sama surga tapi tidak mau berbekal untuk surga. Mana mungkin Allah ijabah? Kata Ibrahim bin Adham, qultum innan naru haq walam tahrabu minha. Kamu bilang neraka itu benar ada, tapi Anda tidak ada takut dan larinya dari neraka. Bagaimana mungkin Anda diijabah? Begitu. Mana lagi? Qultum innal mauta haq walam tasta'iddulah. Ente bilang kematian itu pasti, tapi kurang mau memikirkan apa yang harus kita bawa saat kita mati. Begitu. Ini yang menyebabkan doa-doa itu sulit diijabah. Mana lagi? Kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala an, intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Anda bangun tidur, sibuk ngomentari orang, ini ijazah asli apa palsu, itu mulu yang ditonton, yang diributin. Padahal dikubur nggak ditanya sama mungkar nakir, menurut sampean kira-kira asli apa palsu, nggak ditanya. Anda sibuk mikirin orang, tapi nggak mikirin kekurangan diri Anda. Apa kelemahan diri Anda? Kalau mau nyari kekurangan orang mau gampang. Kurangan diri. Mana lagi penyebab doa nggak dijabah? Kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala an, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Anda ngubur orang di Pondok Kacang Prima atau Pondok Kacang Prima begitu, tapi enggak ngambil pelajaran. Yang Anda puyengin tuh duit, tapi orang kalau dikubur enggak ada satupun kain kafan yang dikasih kantong. Yang Anda puyengin enggak dibawa. Ngapa Anda puyeng-puyengin? Yang harus dipuyengin amal soleh.
Ini penyebab doa Anda sulit untuk menembus ke langit. Bukan Allah pelit, tapi Anda salah di dalam memahami konsep-konsep ajaran agama. Ini seorang soleh, tabi'in besar, Sidi Ibrahim bin Adham, saudara, sudah menyampaikan kepada kita. Karenanya seyogianya kita sebagai hamba Allah, jangan nyalahin Allah bila terjadi hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Cek ulang makanan kita, cek ulang daripada kita punya harta. Janganlah